Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taquha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Fa innal astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin rahimakumullah, takwa adalah anugerah yang paling agung setelah hidayah iman yang telah dimasukkan oleh Allah ke dalam kolbu. Dengan bersyukur yang sebenar-benarnya, Allah subhanahu wa ta'ala akan meningkatkan kenikmatan yang agung itu. Dia hujamkan keimanan ke dalam hati kita dan mengangkat tinggi derajat ketakwaan kita. Hadirin rahimakumullah, perkenankan pada siang hari ini khatib akan menyampaikan dengan judul khutbah Hakikat Kesabaran. Jika keimanan itu laksana burung, maka jiwa kita akan terbang menuju ke hadirat Allah dengan dua sayap yang kokoh, yaitu sayap syukur dan sayap sabar. Hakikat sabar adalah teguh dan kokoh mempertahankan jiwa untuk selalu berada pada ketentuan syariat Allah dengan tetap menjalankan ketaatan dan menahan diri dari larangan serta berlapang dada pada setiap ketentuan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang bersabar akan senantiasa teguh dan selalu menambah kekuatan tenaga jasmani dan rohaninya untuk meningkatkan amal ketaatan, terus mengokohkan dan menambah tekun amal ibadah dan amal soleh mereka. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Ali Imran ayat 200. Mereka juga bersabar di dalam menahan penderitaan dengan tetap melaksanakan ketaatan, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala amat memuji dan menyanjung mereka. Dengan bersabar, seseorang akan menyadari dan ridho bahkan cinta terhadap ketentuan ujian penderitaan yang telah ditakdirkan oleh Allah pada dirinya. Allah berfirman, wala nabluwannakum bisya'im minal khauf wal ju'i wa nafsi minal amwal wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Bagaimana tidak, padahal orang-orang kafir
orang-orang musyrik dan orang-orang ateis mampu bertahan dengan penderitaan-penderitaan yang menimpa mereka. Maka orang beriman pasti lebih kokoh, tahan dan ridho, bahkan cinta pada ketentuan takdir itu. Kemudian dengan kekuatan jiwa dan imannya, orang-orang yang beriman mencari kebaikan di dunia dan di akhirat dari penderitaan itu dengan beristirja hanya kepada Allah. Istirja maksudnya meyakini, mengakui, menyadari sepenuhnya serta menyerahkan segenap kebaikan urusannya kepada Allah, sehingga Allah berkenan membalasnya dengan yang lebih indah. Allah berfirman, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Baqarah 155 sampai 156. Hadirin rahimakumullah, itulah hakikat kesabaran yang intinya adalah teguh bertahan sekokoh-kokohnya dalam memperkuat jiwa, kemudian memperjuangkan segenap kemampuan jiwanya itu dalam menempuh keridhaan Allah dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya dalam kondisi apapun. Kesabaran yang demikian itulah yang disediakan bagi penyandangnya berbagai kemuliaan, keagungan, ketinggian derajat, kekuasaan, bahkan berbagai balasan yang dijanjikan oleh Allah dalam firman-firman-Nya. Mari kita simak beberapa pujian dan balasan yang disediakan dan diberikan kepada orang-orang yang bersabar, yang kita kutip dalam firman Allah. Yang pertama, Allah akan mengantarkannya menuju kepada keberuntungan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Al-Imran ayat 200. Yang kedua, pahala orang-orang yang bersabar akan dilipat gandakan dengan hitungan yang tanpa batas, sebagaimana yang diperkuat oleh firman-Nya, qul ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Rabbmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala tanpa batas. Ayyumar ayat 10. Kemudian yang ketiga, mencapai kejayaan dan kepemimpinan, sebab tanpa kesabaran cita-cita yang sudah di depan mata dan sedikit lagi akan tergapai menjadi sirna dan hilang. Cobalah perhatikan pemimpin-pemimpin besar dunia. Mereka adalah orang-orang yang gigih memperjuangkan cita-citanya di samping senjata utama yang tidak pernah lekang dari mereka, yaitu kesabaran menghadapi berbagai rintangan yang menghadang mereka. Firman Allah, wa ja'alna minhum bainahum yauma bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar, dan mereka meyakini ayat-ayat kami. As-Sajdah ayat 24. Kemudian yang keempat, dengan kesabaran, kekuatan akan selalu bersanding bersamanya, kemenangan akan selalu hadir di hadapannya, dan pertolongan Allah akan selalu menyertainya. Firman Allah, wa atiullaha wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan,
yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Al-Anfal ayat 46. Kemudian yang kelima, kesabaran merupakan perisai kokoh dan tangguh yang dapat digunakan menangkal berbagai makar yang diluncurkan musuh. Bahkan dengan kesabaran itu, makar-makar musuh akan menjadi lemah dan tak mempunyai daya serang yang berarti. Firman Allah yang artinya, jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Al-Imran ayat 120. Kemudian yang keenam, sebagai penghormatan yang sangat istimewa bagi para penyabar, dikarenakan ketangguhan mereka di dalam bersabar, maka para malaikat menyambut dan mengucapkan salam kepada mereka. Firman Allah, salamun alaikum bima sobartum fani'mal uqbaddar. Sambil mengucapkan salamun alaikum bima sobartum fani'mal uqbaddar, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Ar-Ra'd ayat 24. Yang tujuh, yang terakhir, menjadi golongan yang dicintai Allah merupakan cita-cita dan tujuan seorang mukmin. Maka dengan kesabaran, kecintaan dengan sendirinya tersandang kepadanya. Firman Allah yang artinya, dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Al-Imran ayat 146. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang akan diperoleh oleh seorang penyabar yang tidak memungkinkan bagi khatib untuk menyebutkan satu persatu dan merincinya dengan detail pada khutbah ini. Tapi di antara keutamaan itu adalah mencapai puncak derajat tertinggi dan kebaikan yang paling agung di dunia maupun akhirat, mendapat kejayaan dan keberuntungan jauh dari kerugian dan penyesalan. Diistimewakan oleh Allah bersama para dermawan yang penuh cinta kasih dan dimasukkan ke dalam golongan kanan Ashabul Maimanah, serta dapat memperkuat sendi-sendi keislaman dengan kesabaran tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzab fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al ilahul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ba'atsallahu basira wa nadhira. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyya Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin, amma ba'd. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nastaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil mahyid dajjal. Allahumma inna dhalamna anfusana dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi kulli makanin wa fi kulli zaman. Walhamdulillahirabbil alamin. Waqimussalah.